Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah kota Niniwe. Nama kota Niniwe menerjemahkan kata Ashur Ninua. Salinan nama Nina dalam bahasa Sumer awal. Nama Dewi Ishtar yang ditulis dengan tanda berupa lukisan seekor ikan dalam kandungan. Kendati lukisan itu mengingatkan peristiwa Yunus, mungkin tidak ada hubungannya dengan kata Ibrani Nun, ikan. Niniwe merupakan kota terkemuka dan ibu kota terakhir Asyur. Puing-puingnya ditandai oleh tumpukan-tumpukan yang disebut Kunjik dan Nabi Yunus pada sungai Tigris di sebelah Mosul, Irak saat ini. Kota Niniwe adalah sebuah kota tua. Kota yang didirikan setelah manusia terpencar dari Menara Babel. Kota Niniwe adalah kota metropolitan pada zamannya. Menurut Kejadian pukul 10:11, Niniwe dan kota-kota lain di utara didirikan oleh Nimrod, atau Asyur sesudah meninggalkan Babel. Penggalian di kedalaman 25 m sampai pada tanah yang masih dalam bentuk asli memperlihatkan bahwa situs itu telah dihuni sejak zaman prasejarah. Pada awal milenium kedua, Niniwe berhubungan dengan koloni Asyur Kanish di Kapadokia, pada saat Asyur memperoleh kemerdekaannya di bawah pimpinan Syamshiadad dan saat kuil Ishtar dipugar. Hammurabi dari Babel memperindah kuil itu, tapi perluasan kota baru dilaksanakan setelah kebangkitan Asyur di bawah pimpinan Salmaneser I. Pada pemerintahan Tiglat-Pileser I, Niniwe menjadi istana di samping istana Asyur dan kalah. Asyurnasirpal 11 Sargon II mempunyai istana di sana. Mungkin sekali upeti Menahem tahun 744 sebelum Masehi dan upeti Samaria tahun 722 sebelum Masehi diantar langsung ke Niniwe. Sanherib, dengan bantuan ratunya Nakiasakutu yang berasal dari Semit Barat, membangun lagi dan memperluas Niniwe, termasuk benteng pertahanannya, tembok kota dan sumber air minum. La membangun saluran sepanjang 48 km dari bendungan Sungai Gomel ke utara, dan mengerahkan arus Sungai Haser ke arah timur. Dia juga menyediakan gedung-gedung perkantoran dan taman-taman. Tembok istananya yang baru dihiasi dengan gambar-gambar timbul yang melukiskan kemenangan-kemenangannya, termasuk pengepungan sukses atas Lahis. Upeti dari Hizkia Raja Yehuda dikirim ke Niniwe. Mungkin sekali kuil Nisroh di mana dia dibunuh, terletak di Niniwe. Cerita mengenai serangannya atas Hizkia di Yerusalem dicatat pada Pri sebelum Masehia tanah liat di pondasi Niniwe. Asyurbanipal sebagai putra mahkota menjadikan Niniwe tempat tinggalnya yang utama. Pahatan gambar-gambar timbul di istananya, yang melukiskan pemburuan singa, termasuk contoh terbaik bentuk seni Asyur. Jatuhnya kota besar Niniwe yang dinubuatkan oleh Nabi Nahum dan Zefanya, terjadi pada Agustus 612 sebelum Masehi. Tawarikh Babel mencatat bagaimana kekuatan terpadu dari orang Madai, Babel dan Skit mengepung kota itu, yang jatuh akibat luapan air sungai yang bendungannya dibobol. Niniwe dirampas oleh orang Madai, dan Raja Sinsar Ishkun dibakar, tapi keluarganya meloloskan diri. Niniwe menjadi timbunan puing yang sunyi sampai sekarang. Waktu Xenophon dan tentara Yunani mundur melewatinya tahun 401 sebelum Masehi, kota itu sudah menjadi puing-puing yang tidak dikenal lagi. Pada puncak kemakmurannya, Niniwe dikelilingi oleh tembok dalam, panjangnya 12 km. Di dalam tembok itu, menurut penyelidikan Felix Jones tahun 1834, dapat tinggal 175.000 orang. Penduduk kota besar ini dikatakan dalam kitab Yunus 1-2-3-2, jumlahnya 120.000 jiwa, yang tidak mengetahui yang baik dan yang jahat. Angka ini cocok dengan 69.574 penduduk Nimrud pada tahun 879 sebelum Masehi. Luas kota Niniwe memerlukan 3 hari perjalanan, mungkin meliputi wilayah administratif Niniwe itu, yang kurang lebih 70 km luasnya. Ungkapan Yunus mengenai 1 hari perjalanan jauhnya, nampaknya merujuk pada jauh jarak dari pinggir kota bagian selatan ke utara kota itu. Ayat ini bisa juga berarti perjalanan 1 hari dari perbatasan sampai ke kota, 1 hari urusan kota, kemudian 1 hari pulang. Tidak ada bukti luar mengenai pertobatan penduduk Niniwe, kecuali naskah dari Gozan yang menceritakan gerhana total pada tahun 763 sebelum Masehi diikuti banjir dan bala kelaparan. Tanda-tanda ini dianggap orang Asyur sebagai hukuman atas raja, yang untuk sementara akan mengundurkan diri.
Tanda-tanda seperti itu, termasuk gempa bumi pada zaman Yunus bin Amittai. Kota Niniwe yang dulu dijuluki penumpah darah kini jejak sejarahnya ditemukan dalam kawasan kota Mosul, Irak. Keindahannya memang luar biasa dan bernilai seni sejarah dan peradaban tinggi. Betapa tidak, dalam kawasan ini ditemukan sejumlah benda peninggalan sejarah sisa-sisa runtuhan Niniwe antara lain, pekuburan, masjid, dan istana Esarhaddon yang ditemukan di gundukan Nabi Yunus. Sementara di gundukan Kuyunjik ditemukan benda sejarah sebagai bukti kejayaan Niniwe pada masa lampau, antara lain ribuan lempeng berhuruf paku dari perpustakaan Ashurbanipal. Di sekitar gundukan tersebut juga ditemukan reruntuhan puing-puing bangunan istana Candi Sanherib Palace. Ashurbanipal terdiri beberapa ruangan yang indah mempesona. Menurut layar, puing-puing istana kediaman Raja Ashrya berkesan saat masuk melalui gapura yang dijaga singa atau lembu raksasa dari batu pualam putih. Perpustakaan Egegik yang digali abad ke-7 sebelum Masehi, perpustakaan Ashurbanipal yang menyimpan 20.000 naskah tanah liat, prasasti agama, sastra literatur ilmiah, catatan sejarah, instrumen hukum lainnya. Luas kota Niniwe menurut sejarawan Yunani Diodorus adalah 4 sisi panjang 480 sida atau 90 km dan letaknya sangat strategis di tengah Laut Tengah dan Samudera Hindia membuat wilayah Niniwe sebagai jalur sutra perdagangan dan pusat ekonomi yang berdampak. Kota ini menjadi salah satu kota terbesar, terkaya pada zaman purba di Mesopotamia. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.